Aku pikir hidupku cukup membosankan. Sampai suatu hari aku bertemu seorang gadis yang bernama Dara, perempuan cantik dengan pesona memikat. Tapi di balik senyumnya yang mempesona, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan, yaitu sorot matanya yang kadang berkilat aneh ketika terkena sinar bulan purnama. Dan kini, aku terjebak di antara cinta dan rahasia gelap yang mengancam jiwaku. Guys, mari simak kisah nyata ini, yang pernah kualami beberapa tahun yang lalu. Andi adalah seorang mahasiswa biasa yang sering merasa hidupnya monoton. Suatu malam saat pulang dari kampus, ia melihat seorang perempuan cantik berdiri di tepi jalan, tanpa kebingungan. Namanya Dara, seorang gadis misterius yang mengaku kehilangan arah. Lalu Andi menawarkan bantuan, dan sejak itu mereka sering bertemu. Dara yang memiliki aura unik yang membuat Andi jatuh cinta dalam waktu singkat. Namun, semakin dekat dengan Dara, Andi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dara jarang sekali terlihat di siang hari dan selalu menghilang setiap malam bulan purnama. Ia juga memiliki kebiasaan aneh, seperti menghindari cermin dan sering muncul dengan bau tanah basah. Andi mulai menyelidiki Dara secara diam-diam. Ia menemukan bahwa Dara sebenarnya bukan manusia biasa, melainkan siluman yang menyamar untuk berbaur dengan manusia. Dara adalah makhluk kuno yang sedang melarikan diri dari kelompok siluman lainnya yang mengincar jiwanya. Dara akhirnya mengaku kepada Andi bahwa ia adalah siluman ular yang mencoba hidup sebagai manusia untuk merasakan cinta sejati. Namun, keputusan itu membuatnya diburu oleh pemimpin kelompoknya, seorang siluman kuat bernama Naga Hitam, yang tidak ingin Dara meninggalkan dunia mereka. Andi, meskipun terkejut, memilih untuk membantu Dara. Ia merasa bahwa cinta yang ia rasakan lebih kuat daripada ketakutannya akan sisi gelap Dara. Dan, ketika bulan purnama berikutnya tiba, kelompok siluman naga hitam muncul untuk mengambil Dara. Pertempuran besar pun terjadi, melibatkan kekuatan mistis dan pengorbanan. Andi, yang tidak memiliki kekuatan, hampir kehilangan nyawanya saat mencoba melindungi Dara. Dalam momen terakhir, Dara memilih mengorbankan sebagian kekuatan silumannya untuk menyelamatkan Andi. Namun, hal itu membuatnya melemah dan lebih rentan terhadap serangan siluman lain. Setelah pertempuran usai, Dara memutuskan untuk pergi meninggalkan Andi demi keselamatannya, dan sebelum pergi, ia memberikan sebuah liontin kepada Andi, yang katanya akan melindungi dirinya dari pengaruh makhluk gaib. Andi berjanji akan mencari cara untuk menyatukan mereka kembali, meski itu berarti memasuki dunia siluman. Setelah Dara pergi, Andi merasa kehilangan yang mendalam. Dia terus memegang liontin yang Dara tinggalkan, berharap bisa menemukan cara untuk masuk ke dunia siluman ular naga demi menemui kekasihnya. Setiap malam, ia mempelajari liontin itu, mencoba memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Cahaya redup dari liontin seolah-olah memberinya petunjuk, tapi ia belum tahu bagaimana menggunakannya. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama menggantung di langit, liontin itu mulai bersinar lebih terang dari biasanya. Andi mendengar bisikan halus, suara yang terasa seperti panggilan dari dunia lain. Suara itu mengatakan satu hal, kau harus pergi ke hutan terlarang, di bawah pohon paling tua, kau akan menemukan gerbangnya. Andi segera bersiap dan berangkat ke hutan yang disebut dalam legenda kota, tempat orang-orang sering menghilang tanpa jejak. Ketika ia sampai di sana, suasananya mencekam, udara terasa dingin,
dan suara burung hantu terdengar seperti peringatan. Dan setelah berjalan cukup jauh, Andi menemukan sebuah pohon besar yang sudah lapuk, dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itu, ada sebuah lubang gelap yang mengeluarkan kabut pekat. Andi merasakan ketakutan, tapi juga keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan memegang liontin itu erat-erat, ia melangkah masuk ke dalam lubang tersebut. Seketika, alam di sekitarnya berubah. Ia pun terhisap ke dalam pusaran cahaya, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di alam yang benar-benar berbeda. Dunia siluman ular naga adalah tempat yang indah sekaligus menyeramkan. Langitnya berwarna ungu gelap, dihiasi bintang-bintang yang bergerak seperti makhluk hidup. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, dengan daun yang bercahaya. Namun, di balik keindahan itu, Andi merasakan bahaya yang mengintai. Siapa kau, manusia? Sebuah suara besar menggema di belakangnya. Andi berbalik dan melihat seekor siluman ular raksasa dengan mata merah menyala. Ular itu mendekat, melingkar di sekelilingnya. Tidak ada manusia yang diizinkan di sini, kecuali kau membawa sesuatu yang berharga. Andi mengangkat liontin yang ia bawa. Cahaya dari liontin itu membuat ular raksasa itu mundur. Aku datang untuk mencari Dara, kata Andi dengan suara tegas. Bawa aku ke naga hitam. Aku ingin menemuinya. Setelah melalui perjalanan yang penuh bahaya, Andi akhirnya dibawa ke istana naga hitam, sebuah gua besar yang dipenuhi harta karun dan artefak kuno. Di sana, ia melihat Dara, yang kini tampak lebih seperti siluman daripada manusia. Matanya berkilat, dan tubuhnya dihiasi sisik keemasan. "Kenapa kau datang, Andi?" tanya Dara dengan nada getir. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk melupakan dunia ini." Andi tidak gentar. "Aku tidak peduli dengan bahayanya. Aku mencintaimu, Dara, dan aku tahu, meski kau mencoba menyembunyikannya, kau juga mencintaiku." Tiba-tiba, naga hitam muncul dari bayang-bayang, tubuhnya yang besar menggetarkan tanah. "Berani sekali kau datang ke tempatku, manusia." Suaranya menggelegar. "Cinta tidak ada artinya di dunia ini. Dara adalah milik kami, dan kau tidak akan pernah bisa memilikinya." Naga hitam memberi Andi dua pilihan, meninggalkan Dara dan kembali ke dunia manusia, atau bertarung dengannya untuk membuktikan bahwa ia pantas bersama Dara. Namun, jika kalah, Andi tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga jiwanya akan menjadi milik naga hitam. Andi memilih bertarung, meskipun ia tahu kemungkinannya sangat kecil. Namun, liontin di tangannya mulai bersinar lebih terang, memberikan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dara, yang melihat keberanian Andi, memutuskan untuk melawan nasibnya sendiri. Ia menantang naga hitam, memohon haknya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dan akhirnya, pertarungan besar pun terjadi. Andi dan Dara bersatu melawan kekuatan dahsyat naga hitam, menggabungkan kekuatan liontin dan energi siluman Dara. Pertarungan itu mengubah dunia siluman, membuka jalan bagi Dara untuk memilih hidupnya sendiri. Setelah pertempuran, Dara berhasil membebaskan diri dari cengkeraman naga hitam, tetapi dengan konsekuensi besar, ia kehilangan sebagian kekuatannya sebagai siluman dan menjadi lebih dekat dengan manusia. Dunia siluman kini tidak lagi aman bagi mereka, sehingga mereka harus kembali ke dunia manusia. Meski Dara tidak lagi memiliki kekuatan penuh, Andi tahu bahwa cinta mereka telah mengatasi batasan antara dua dunia. Namun, mereka sadar bahwa ancaman dari dunia siluman mungkin belum sepenuhnya berakhir. Liontin itu kini menjadi kunci, dan rahasianya harus dijaga dengan baik. Cerita berakhir dengan Andi dan Dara yang melangkah bersama ke dunia manusia,
bersumpah untuk melindungi satu sama lain dari apapun yang akan datang. Setelah pertarungan yang dahsyat di Gua Naga Hitam, Andi dan Dara kembali ke dunia manusia. Namun, kehidupan mereka jauh dari ketenangan. Kekuatan siluman dalam diri Dara dan Liontin yang kini menyatu dengan Andi menarik perhatian makhluk lain dari dunia siluman. Mereka tahu bahwa pertempuran di gua hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Dara, yang kini kehilangan sebagian kekuatannya, merasa bersalah karena telah menyeret Andi ke dalam dunia penuh bahaya ini. Namun, Andi menegaskan bahwa ia tidak menyesal. Baginya, Dara adalah alasan ia ingin terus berjuang. Liontin yang melebur dengan Andi mulai menunjukkan penglihatan aneh. Fragmen dunia siluman dan makhluk lain yang tampaknya berencana membalas dendam atas kekalahan naga hitam. Salah satu penglihatan itu menunjukkan bahwa seorang siluman kuno bernama Ratu Langit Berbisa sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang dunia manusia. Kalau mereka membawa perang ke dunia kita, maka kita harus menghentikannya sebelum itu terjadi, ujar Andi. Dara, meskipun ragu, memutuskan untuk membantu Andi. Bersama, mereka mencari cara untuk menutup portal antara dunia manusia dan dunia siluman agar konflik tidak meluas. Dalam perjalanannya, mereka bertemu seorang dukun tua bernama Ki Adiwangsa, yang memiliki pengetahuan tentang dunia siluman. Ki Adiwangsa memberi tahu mereka tentang sebuah artefak kuno bernama Segel Cahaya Abadi, yang tersembunyi di tempat terpencil di pegunungan mistis. Segel itu diyakini mampu menutup semua portal antara dua dunia, tetapi untuk mendapatkannya, mereka harus menghadapi tantangan terakhir, bayangan jiwa mereka sendiri. Dalam perjalanan menuju pegunungan mistis, Andi dan Dara menghadapi berbagai rintangan. Mereka dikejar oleh siluman-siluman kecil yang ingin merebut Liontin dari Andi. Dara juga harus berjuang melawan insting silumannya yang kadang muncul, mencoba menguasai dirinya. Di puncak pegunungan mistis, mereka menemukan altar kuno tempat Segel Cahaya Abadi berada. Namun, altar itu dijaga oleh bayangan versi gelap mereka sendiri. Bayangan Andi mencoba meyakinkannya bahwa ia terlalu lemah dan seharusnya menyerah. Sementara itu, bayangan Dara memanipulasinya dengan rasa bersalah, mengatakan bahwa Andi akan lebih baik tanpa dirinya. Namun, melalui cinta dan kepercayaan mereka satu sama lain, Andi dan Dara berhasil mengatasi bayangan tersebut. Mereka mengambil segel cahaya abadi dan bersiap untuk menggunakannya untuk menutup portal dunia siluman. Saat mereka kembali ke dunia manusia untuk menggunakan segel, mereka disambut oleh Ratu Langit Berbisa dan pasukannya. Pertempuran terakhir pun terjadi. Dara, yang kini telah menerima dirinya sebagai manusia dan siluman, menggunakan sisa kekuatannya untuk melindungi Andi. Andi, dengan kekuatan Liontin yang terus berkembang, memimpin serangan untuk menghancurkan kekuatan Ratu. Dengan kerjasama mereka, Andi berhasil mengaktifkan segel cahaya abadi tepat saat Ratu Langit Berbisa mencoba menyerang Dara. Cahaya dari segel menyebar, menutup portal dan memusnahkan semua siluman yang masih ada di dunia manusia. Setelah pertarungan berakhir, Dara memilih untuk melepaskan sisa kekuatan silumannya, agar ia bisa hidup sebagai manusia sepenuhnya. Meskipun itu berarti kehilangan sebagian dirinya, Dara merasa bebas untuk pertama kalinya. Andi, yang kini menjadi penjaga Liontin tanpa lagi terhubung ke dunia siluman, merasa lega bahwa mereka akhirnya bisa hidup tanpa ancaman. Bersama, mereka memulai hidup baru, meninggalkan semua kekacauan di belakang merek. Beberapa tahun kemudian, Andi dan Dara tinggal di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk pikuk kota. Meskipun petualangan mereka telah berakhir,
kenangan dan pelajaran dari perjalanan mereka tetap hidup. Di malam tertentu, ketika bulan purnama muncul, liontin Andi kadang masih memancarkan cahaya samar, seolah mengingatkan mereka bahwa cinta mereka telah mengatasi batas antara dua dunia. Cinta sejati bukan hanya menerima seseorang apa adanya, tetapi juga berani melawan semua rintangan untuk tetap bersama.